Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila, saya dari kelas K621NR. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi dan pengembangan bisnis. Strategi bisnis adalah rencana terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis jangka panjang, melibatkan pemilihan sumber daya dan tindakan yang diperlukan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi yang mencakup pemilihan pasar target, diferensiasi produk, manajemen rantai pasokan, strategi pemasaran, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan pencapaian keberhasilan bisnis. Pengembangan bisnis adalah proses mengidentifikasi peluang bisnis, merencanakan strategi, dan menerapkan solusi. Pengembangan bisnis melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan perfirma dan pertumbuhan perusahaan yang melibatkan pengembangan produk baru, ekspansi ke pasar baru, akuisisi bisnis, diversifikasi portofolio produk, atau implementasi strategi lain yang mendukung tujuan pertumbuhan perusahaan. Pengembangan bisnis dapat membantu perusahaan untuk memanfaatkan peluang baru yang melibatkan pengembangan keterampilan internal, pemanfaatan teknologi baru, atau peningkatan efisiensi operasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengapa strategi pengembangan bisnis itu penting? Dikarenakan untuk meningkatkan basis pelanggan, perolehan prospek, penjualan, dan kepuasan karyawan. Pengembangan bisnis yang strategis dapat menciptakan budaya inovatif dan memotivasi anggota tim untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Menciptakan strategi pengembangan bisnis, yaitu pertama dengan penetrasi pasar. Penetrasi pasar mengukur seberapa banyak pasar yang dikendalikan. Pada dasarnya adalah ukuran bagaimana bersaing dengan perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan yang sama. Yang kedua, dengan pengembangan produk. Pengembangan produk mengacu pada semua tahapan membawa produk ke pasar. Dimulai dengan memunculkan ide, kemudian menguji permintaan, menambahkan fitur, menguji dan merilis produk. Metodologi Lean Startup adalah salah satu teori terpenting yang terkait dengan pengembangan produk. Ide dasarnya adalah menguji permintaan produk dengan merilis minimum viable product atau MVP. Lalu yang ketiga ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah strategi pertumbuhan untuk mengidentifikasi tempat baru untuk menjual produk yang sudah ada. Pasar baru bisa berupa kota, negara, atau pasar sasaran baru. Proses pengembangan bisnis dapat membantu perusahaan membuat strategi untuk memasuki pasar. Lalu yang keempat, diversifikasi. Diversifikasi adalah di mana perusahaan menciptakan produk baru untuk pasar baru. Ini adalah strategi pertumbuhan yang beresiko tinggi. Diversifikasi dapat menyebabkan pertumbuhan yang cepat yang dapat mengubah model bisnis. Ini juga bisa menjadi hal yang positif dan negatif. Cara membuat strategi pengembangan bisnis, yaitu yang pertama dengan tentukan target audiens. Yaitu mulai dengan memahami pelanggan dan prospek. Untuk mengidentifikasi target audiens yang dapat membantu menyelaraskan strategi agar sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut juga untuk mengetahui bagaimana mereka membelanjakan uang, masalah yang mereka hadapi, dan di mana mereka mencari informasi. Lalu yang kedua, lakukan analisis pesaing, yaitu untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka menjangkau audiens target mereka. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Strength itu adalah kualitas positif. Weakness ini menangkap area untuk perbaikan. Lalu opportunities adalah situasi yang dapat mengarah pada hasil positif. Threats adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hasil negatif. Melakukan analisis SWOT membantu untuk melihat produk atau layanan mana yang sesuai dengan audiens target mereka. Lalu yang ketiga, identifikasi tujuan pengembangan bisnis dan keunggulan kompetitif
dengan tujuan untuk menilai apa yang ditawarkan bisnis yang tidak diberikan oleh bisnis lain. Lalu yang keempat, pilih strategi pengembangan bisnis. Setelah menentukan tujuan strategis, maka putuskan strategi implementasi. Strategi pengembangan bisnis yang umum digunakan meliputi referral, sponsor dan iklan, outbound calling dan email, konten marketing. Lalu pertimbangkan untuk menggabungkan strategi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu yang kelima, pilih taktik pengembangan bisnis. Adalah teknik untuk menjalankan strategi. Taktik yang paling berdampak meliputi memberikan konsultasi, menggunakan iklan digital, berbicara di depan umum, membuat blog video dan video pemasaran, berbicara di podcast. Pastikan teknik yang Anda pilih cocok dengan audiens dan strategi target Anda. Gunakan taktik tradisional dan digital untuk menarik audiens yang lebih luas. Lalu yang keenam, menentukan langkah-langkah implementasi dan pemantauan dokumentasikan. Lalu dokumentasikan bagaimana Anda ingin menerapkan dan memantau rencana pengembangan bisnis. Lalu tentukan hasil yang Anda inginkan untuk setiap strategi dan taktik. Melacak tindakan yang Anda ambil membantu untuk tetap termotivasi dan menentukan aspek untuk perbaikan. Lalu yang ketujuh, menyimpulkan rencana. Akhiri dengan menyoroti poin-poin utama yang menunjukkan bagaimana rencana Anda yang akan berhasil. Sertakan bagan grafik atau demografi dalam rencana yang ingin Anda presentasikan kepada rekan kerja Anda. Jenis-jenis strategi distribusi. Yang pertama ada strategi produksi, yaitu menetapkan hal-hal menjadi produk unggulan, produk kompetitif, produk baru sesuai dengan kompetensi pokok yang dimiliki. Lalu ada strategi pemasaran, dengan menetapkan pasar yang akan digarap, kondisi pasar yang diinginkan dan sebagainya. Lalu strategi promosi, merupakan kelanjutan dari pemasaran dan produksi, yaitu promosi yang hendak diluncurkan, media yang akan digunakan untuk promosi dan sebagainya. Lalu strategi keuangan, berkaitan dengan pendanaan serta ketersediaan dana, baik untuk produksi, pemasaran, maupun bagian fungsional lainnya, dari mana dana tersebut didapat dan cara penggunaannya. Lalu strategi sumber daya manusia, merupakan strategi yang paling penting dan mencakup seluruh fungsi manajemen. Pemilihan sumber daya manusia yang tepat dan berkompeten pada bidang yang tepat sangat diperlukan. Lalu strategi fungsional lainnya, berkaitan dengan pihak luar seperti supplier, konsultan, agen, dan sebagainya, dengan memperhatikan transparansi, kejujuran, dan keterbukaan. Aspek-aspek strategi bisnis. Yang pertama, mengkomunikasikan suatu visi yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi tersebut dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksana pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan, dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan di mana kapabilitas tersebut akan digunakan. Lalu yang kedua, menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya. Yang ketiga, memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Lalu yang keempat, menghasilkan dan membangkitkan sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang, khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan. Yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek, dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya. Lalu mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi, lalu menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuannya untuk menciptakan dan menggunakan sumber-sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya. Tahapan dan pelaksanaan strategi bisnis. Yang pertama, terdapat identifikasi. Identifikasi adalah proses analisis yang penting. Proses analisis yang cermat untuk menjamin bahwa semua faktor yang mempengaruhi strategi telah dipertimbangkan. Lebih penting lagi, proses identifikasi menentukan parameter-parameter untuk memulai analisis strategi tersebut. Lalu yang kedua, prediksi. Prediksi khususnya terhadap ramalan strategi memerlukan keahlian mempertimbangkan masa depan. Masa depan tidak dapat diidentifikasikan tetapi harus diprediksi. Prediksi tidak semata-mata didasarkan pada analisis objektif tetapi juga memerlukan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Penyusunan strategi harus memperoleh cara untuk menanggapi perubahan lingkungan dengan mengantisipasikan perubahan tersebut. Antisipasi tersebut memerlukan pertimbangan terhadap ketidakpastian dan prediktif yang sulit. Lalu yang ketiga ada inovasi. Dalam konteks lingkungan dan sumber-sumber perusahaan, penyusun strategi harus menyelidiki pilihan-pilihan strategi seluas-luasnya, tetapi masih dalam kemampuan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, evaluasi. Setelah diidentifikasi, prediksi dan inovasi, maka evaluasi atau pengujian konsistensi. Evaluasi tidak hanya melibatkan instrumen logis, tetapi dalam realitasnya memerlukan juga analisis dan pertimbangan. Dalam kerangka kerja dinamis perumusan strategi, evaluasi mempertemukan tidak hanya lingkungan dan sumber-sumber saat sekarang, tetapi juga prediksi kondisi eksternal dan internal di masa depan. Lalu yang kelima, pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan berhubung dengan pemilihan strategi, alternatif strategi yang disusun dengan keahlian inovasi atau diuji konsistensinya agar dapat dibuat kebutuhan pemilihan strategi. Masa depan tidak pasti juga mengakibatkan pembuatan keputusan mengandung resiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keputusan yang pertama yaitu program, yaitu pernyataan aktivitas atau langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan atau awal dari usaha penelitian baru. Yang kedua ada anggaran. Anggaran yaitu program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang. Setiap program akan dinyatakan secara terperinci dalam biaya yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikannya, sekaligus menentukan laporan keuangan, performa yang menunjukkan pengaruh yang diharapkan dari kondisi keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga ada prosedur atau SOP, standar operasi produk, yaitu sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan menggambarkan secara terperinci cara suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan bagian dari program-program perusahaan. Lalu yang keempat ada evaluasi atau kontrol, untuk membandingkan antara kinerja perusahaan dengan hasil yang diharapkan perusahaan. Kinerja adalah hasil akhir dari suatu aktivitas. Tips mengembangkan strategi pengembangan bisnis yang optimal. Yang pertama, terdapat fokus pada perolehan profit. Saat menerapkan strategi pengembangan bisnis, cobalah untuk menemukan pelanggan potensial yang tertarik dengan produk atau layanan Anda. Pertimbangkan untuk mengumpulkan prospek melalui sumber seperti iklan media sosial dan tombol CTA di situs web. Dengan berfokus pada perolehan prospek, membuat penjualan bisa menjadi lebih mudah jika Anda sudah memiliki calon klien yang telah menunjukkan beberapa pertimbangan untuk produk Anda. Mencari prospek juga merupakan cara yang baik untuk tetap terhubung dengan basis pelanggan prospektif Anda. Lalu yang kedua, mendorong kolaborasi antara departemen penjualan dan pemasaran.
Dengan menerapkan rencana pengembangan bisnis secara efektif membutuhkan upaya yang kolektif, meningkatkan komunikasi antara departemen penjualan dan pemasaran, membantu mencapai tujuan bisnis yang strategis. Kampanye ini bisa lebih berdampak dan biasanya menghasilkan prospek yang terorganisir dengan baik. Atur pertemuan tim dan sesi brainstorming untuk mendorong rencana pengembangan bisnis dan mengidentifikasi inisiatif untuk pertumbuhan jangka panjang. Lalu yang ketiga, tetapkan anggaran. Sebelum mengimplementasikan rencana, pastikan menentukan cakupannya dan biaya inisiatif. Ini membantu agar tetap dalam anggaran yang dialokasikan dan menentukan kapan mengeluarkan uang lebih. Memiliki anggaran juga membantu untuk menentukan apakah rencana pengembangan bisnis strategis tersebut layak untuk diinvestasikan. Lalu yang keempat, gunakan platform digital. Dengan meningkatkan kehadiran online adalah aspek efektif dari setiap strategi pengembangan bisnis. Mempromosikan brand awareness dan membangun kepercayaan melalui jaringan media sosial dan konten digital. Dengan menggunakan platform digital juga dapat membantu untuk melacak demografi pelanggan. Lalu yang kelima, bangun inisiatif respon pertama. Dalam strategi pengembangan bisnis, jelaskan bagaimana Anda akan menghubungi prospek baru dan menindaklanjutinya. Selalu mempertimbangkan waktu tanggapan dan cobalah untuk melakukan kontak lebih awal. Dengan pengembangan bisnis yang sukses biasanya berasal dari penerapan inisiatif dan rencana strategis yang jelas. Konsep dan langkah strategi bisnis. Yang pertama, analisa SWOT. Identifikasi kekuatan internal, kelemahan, peluang, dan ancaman eksternal perusahaan. Yang kedua, memahami posisi relatif perusahaan di pasar. Lalu pemetaan visi dan misi. Ditentukan visi jangka panjang dan misi perusahaan. Pastikan bahwa strategi bisnis mendukung visi dan misi tersebut. Lalu yang ketiga, segmentasi pasar dan pemilihan target. Pahami segmen pasar yang paling menjanjikan, lalu pilih target pasar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu diferensiasi produk atau layanan. Tentukan cara unik untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dari pesaing. Lalu fokus pada nilai tambah yang dihadirkan kepada pelanggan. Yang kelima, terdapat inovasi. Galakan inovasi dalam produk, proses, atau model bisnis. Lalu pertimbangkan teknologi baru atau tren pasar yang dapat dimanfaatkan. Yang keenam, pengembangan aliansi dan kemitraan. Jalin kemitraan strategis untuk memperluas jangkauan atau meningkatkan kemampuan. Pertimbangkan merger atau akuisisi yang dapat memperkuat posisi perusahaan. Konsep dan langkah pengembangan bisnis. Yang pertama, rencana bisnis. Susun rencana bisnis yang jelas dan terperinci, termasuk proyeksi keuangan, tujuan bisnis, dan strategi implementasi. Lalu yang kedua, pengelolaan risiko. Identifikasi risiko potensial dan rencanakan strategi mitigasi. Pastikan keberlanjutan operasional dan keuangan. Yang ketiga, kualitas manajemen. Pastikan tim manajemen memiliki keahlian yang sesuai, fokus pada pengembangan keterampilan dan kepemimpinan. Yang keempat, orientasi pelanggan. Ingatkan fokus pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Implementasikan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan produk atau layanan. Yang kelima, pengelolaan sumber daya manusia. Berikan perhatian pada pengembangan dan retensi karyawan. Pastikan ada kebijakan untuk mengelola keberagaman dan inklusi. Lalu yang keenam, pengukuran kinerja. Tetapkan indikator kinerja, kunci atau KPI, dan lakukan pemantauan secara teratur. Lalu gunakan data untuk melakukan penyesuaian dan peningkatan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu pertimbangkan integrasi sistem yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis tersebut. Lalu yang kedelapan, ekspansi pasar. Identifikasi peluang ekspansi pasar baik lokal maupun internasional. Rencanakan langkah-langkah ekspansi
secara dengan hati-hati. Strategi pengembangan bisnis yang efektif. Yang pertama, membangun merek. Merek atau brand adalah tanda yang diasosiasikan terhadap suatu produk. Merek juga bertujuan untuk menjadi pembeda antara suatu produk dengan produk yang lainnya. Saat melihat merek, konsumen atau calon konsumen akan dengan mudah mengenal produk yang akan dijual. Lalu yang kedua, menambah modal. Agar rencana pengembangan bisnis berjalan dengan lancar, dibutuhkan modal yang memadai. Modal dibutuhkan untuk memenuhi sejumlah hal mulai dari menambah kapasitas produksi hingga memaksimalkan promosi dengan tujuan agar penjualan terus meningkat. Untuk menambahkan modal tambahan, ada beberapa cara alternatif yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan menggunakan tabungan atau menjual aset milik sendiri. Yang kedua, mengajukan kredit ke bank. Lalu yang ketiga, meminta dukungan dana dari investor. Tiap pilihan tentu ada kelebihan dan kekurangannya, sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, terdapat strategi penjualan yang tepat. Strategi pengembangan bisnis juga tak bisa dilepaskan dari strategi penjualan yang digunakan. Ada beberapa strategi penjualan yang umum digunakan pada saat ini, salah satunya yaitu buy market sell, yaitu menjual produk yang sama kepada orang-orang yang sama. Dalam hal ini, ada 3 hal yang akan dibandingkan, yaitu kualitas, pelayanan, dan harga. Strategi penjualan lain adalah berburu calon konsumen baru atau mengelola pelanggan yang lama atau farm. Berburu konsumen baru membutuhkan usaha yang besar karena harus memperkenalkan produk dari awal. Sementara itu, mengelola pelanggan lama adalah cara yang mudah dan paling mungkin dilakukan oleh pemilik suatu usaha. Lalu yang keempat, terdapat visible expert dengan contact marketing. Salah satu strategi untuk mengembangkan bisnis kekinian adalah visible expert dengan menggunakan contact marketing. Maksud dari strategi ini adalah dengan membuat salah satu atau seluruh tim terlihat ahli di bidangnya oleh calon konsumen. Strategi pengembangan bisnis ini sangat efektif jika diterapkan khususnya pada usaha jasa seperti agensi atau outsourcing. Salah satu cara agar strategi tersebut yaitu dengan menulis, berbicara, atau mengupload konten yang membahas seputar keahlian atau bisnis dan bagaimana konten yang akan dibagikan tersebut dapat memecahkan masalah klien. Contoh dari penerapan strategi tersebut adalah pembicara di berbagai webinar, penulis tamu di situs bereputasi, hingga sharing secara bebas di media sosial seputar keahlian. Yang kelima, mengoptimalkan analisa SWOT. Masih cukup relevan untuk digunakan dalam pengembangan bisnis. Metode ini bisa dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, bergabung dalam komunitas. Untuk saat ini, banyak sekali komunitas bisnis yang diinisiasi oleh para pengusaha yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, berbagi, hingga menjalin relasi. Relasi yang terjalin dengan baik dapat menjadi gerbang untuk terjadinya kolaborasi bisnis dalam menjangkau konsumen. Konsumen bisnis yang baru dan mengembangkan usaha tersebut. Lalu yang ketujuh, berpartisipasi dalam acara amal. Ikut berpartisipasi dapat menjadi salah satu sponsor untuk menyukseskan acara tersebut. Selain itu, juga bisa membantu korban yang sedang mengalami bencana, baik itu bencana alam, gempa bumi, hingga kebakaran hutan. Tidak hanya membantu secara finansial, bisnis yang sedang dijalankan juga dapat membantu dengan mengirimkan tim emergency response atau siaga bencana di suatu bisnis tersebut jika ada. Secara tidak langsung, hal-hal tersebut akan berdampak pada peningkatan brand pada bisnis tersebut. Lalu yang terakhir, melakukan inovasi. Inovasi bisnis dapat mencegah konsumen setia untuk berpaling karena sekaligus menjadi perhatian konsumen baru. Hal baru yang disematkan dalam produk inovatif diharapkan dapat meningkatkan minat calon pembeli. Namun, sebuah inovasi tidak boleh dilakukan secara asal, harus dipertimbangkan dan diperhitungkan yang matang sehingga hasil inovasi nantinya benar-benar dibutuhkan oleh pengguna.
Modal utama untuk melakukan inovasi adalah riset dan data pelanggan. Kesimpulannya, mengelola dan mengembangkan bisnis memang bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu, membutuhkan strategi dan rencana yang matang juga tools yang tepat untuk menunjang pengembangan bisnis yang optimal. Salah satu tools yang wajib dimiliki setiap bisnis untuk mengukur kesehatan keuangannya adalah dengan menggunakan sistem akuntansi modern dan mudah digunakan. Sekian presentasi mengenai strategi dan pengembangan bisnis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.